Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya punya printer Epson seri L3150. Epson L3150. Jadi kasus printer ini ketika yang punya bawa ke sini itu katanya printer ini tidak bisa menarik ke atas, dan kalaupun dia menarik cuma menarik sedikit, kemudian dia tidak melanjutkan lagi kertasnya yang ditarik. Jadi sehingga muncul indikator seperti ini. Ya, seperti itu. Sebenarnya printer ini kalau dinyalakan, ya, coba kita matikan dulu ya. Dan kalau dimatikan itu lama sekali. Lama, rollernya berputar terus seperti ini. Kita lihat itu ya, rollernya. Ketika dimatikan lama sekali dia berputar. Seharusnya itu kalau normalnya dia cuma berputar sedikit, kemudian posisi printer langsung mati. Tapi ini beda ya, dia memutar lama. Kalau kita nyalakan juga seperti itu. Coba kita nyalakan. Nah, kita tunggu ya. Kita tunggu. Nah, itu kita lihat rollernya berputar ya, berputar terus. Ini normalnya bukan seperti ini. Normalnya itu dia cuma berputar sebentar, kemudian dia berhenti. Dan di sini kita tunggu, kita lihat ini. Nanti tiba-tiba dia langsung muncul indikator. Nah, muncul indikator lampu kertas ya menyala. Seperti itu ya. Jadi ini printer banyak sekali masalahnya nih. Jadi dia kemungkinan ini ada rollernya bermasalah, atau sensor yang bermasalah, atau juga mungkin fleksibel yang bermasalah. Jadi kita belum tahu pasti apa penyebabnya, penyakitnya ya. Dan kalau kita dalam posisi paper jam seperti ini ya, lampu indikator menyala, lampu kertas menyala, kalau kita pakai print, coba kita print ya, dia tetap bisa ngeprint ya, tetap bisa ngeprint. Cuman masalahnya juga printer ini ketika coba kita copy saja, kalau dia di print, kita tunggu ya. Nah, dia menarik kertas cuman segitu saja, dan rollernya berputar terus. Lihat, berputar terus, kertasnya cuma ditarik sedikit, kemudian dia berhenti ya. Jadi dia cuma menarik sedikit saja. Untuk masalah dia menarik kertas sedikit ini, kemungkinan juga bisa saja karet lorer yang sudah aus ya, karet lorer yang sudah aus. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita coba atasi dulu ini. Dia cuma menarik sedikit ini, kemungkinan karet lorernya sudah aus sehingga dia coba menarik kertasnya cuman sedikit, tidak bisa langsung digulungnya ya, tidak bisa langsung digulung terus karena mungkin sudah halus karetnya ya. Kira-kira seperti itulah masalahnya. Jadi kita coba bongkar dulu. Kalian buka baut di sini dua. Ini posisi printer sudah saya buka. Kita matikan printer. Kita cabut semua. Nah, ini ketika dimatikan ya, lihat rollernya berputar terus. Ini ada masalah biasanya di sensor. Kalau seperti ini biasanya di sensor atau fleksibel. Jadi kita belum tahu pasti fleksibel apa yang bermasalah. Bisa jadi itu scanner, bisa jadi fleksibel yang ke head. Jadi kita harus periksa dulu ya, kita periksa dulu ya. Kita lepaskan dulu semuanya ini, kita cabut. Oh, ada yang tarik ketinggalan. Nah, waktu kalian buka scannernya, langsung kalian periksa saja kabel atau fleksibelnya itu biasanya konektornya terkelupas atau terlipat. Jadi itu langsung kalian periksa saja ya. Saya periksa dulu di sini. Sepertinya masih aman untuk satunya. Kalau ada fleksibel konektor yang bermasalah, kalian gunting saja bisa.
kalian gunting, kalian potong ya, maksudnya untuk menghilangkan fleksibel yang bermasalah. Ya, coba kita periksa yang lain. Langkah pertama kita akan ganti dulu karet roller. Oke, kita buka dulu ini, karena dia menarik kertasnya cuma sedikit. Sepertinya karetnya bermasalah atau sudah aus. Jadi kita coba buka dulu ya. Kita coba ganti dulu karetnya. Printer Epson L3150 ini sudah dibekali dengan WiFi, jadi kita bisa mencetak, ngeprint tanpa menggunakan kabel data. Jadi kita langsung koneksikan WiFi-nya, kita sudah bisa mencetak ya melalui laptop, dan juga bisa mencetak melalui HP. Jadi kita lepas dulu ini pernya, hati-hati jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Kita akan buka ini. Dan kalau kita perhatikan karet lornya ini memang sudah aus, sudah halus. Nih, halus sekali ya. Jadi kita coba ganti dulu. Kita geser headnya. Di sini ada pengait, kita geser ke depan supaya kita bisa memutar ini. Ya, di sini ada di sini ada pengait ya, pengaitnya kita geser, kita kemasukkan ke dalam sambil kita tarik rollernya. Seperti ini, kita singkirkan yang menghalangi sambil kita putar, sambil kita tarik. Kita dorong ke depan supaya tidak mengganggu. Nah, ini ya sudah lepas. Kita ambil dulu gear rollernya dan pastikan masih ada pernya ya, masih ada pernya. Pastikan masih ada pernya. Kita simpan dulu. Ya, sekarang kita fokus ke roller ini, dan rollernya ini memang sudah aus, licin ya, sudah licin. Oke, kita ganti saja karetnya. Kita cari dulu spare partnya. Ya, ini kita dapat ya. Untuk karet lornya sendiri kalian bisa cari di toko-toko printer atau toko-toko online ya. Kalian bisa beli di toko-toko online. Ya, ini karet baru, kita coba ganti ini.
Oke, sudah kita ganti. Sekarang kita coba periksa juga roller bagian bawah. Dan untuk kita bersih-bersihkan saja dulu ya, kita kuas-kuas saja. Saya sarankan kalau bisa kalian ganti roller bawah supaya tambah jos ya, tambah mantap. Di sini saya tidak mengganti dulu. Saya coba bersihkan saja. Tapi kalau kalian ganti ya lebih mantap lagi. Kita bersih-bersihkan dulu supaya bebas dari debu. Karena debu juga yang biasa membuat karet roller itu cepat aus, cepat halus ya. Jadi kita bersih-bersihkan dulu dari debu-debu. Ya, kita pasang kembali karet rollernya. Kita periksa dulu gearnya apakah masih normal. Nah, ini masalah juga nih gearnya ya. Jadi usahakan kalian ketika membuka roller itu periksa juga ini gearnya. Dan di sini kita lihat gearnya sudah copot ya. Ini sudah copot ini. Jadi harus kita ganti. Kalau tidak diganti ini akan bisa menimbulkan masalah yang lain. Jadi harus kita ganti. Ya, kita harus kita ganti. Kalian bisa beli juga di marketplace gearnya. Biasa juga ada yang jual. Oke, ini saya sudah punya cadangan. Ya, ini ya. Kita pasang saja. Oke. Dan itu harus kalian perhatikan ketika membuka ini ISF ini rollernya. Kalian pastikan juga memeriksa bagian gearnya ini. Biasanya dia ompong giginya. Oke, kita pasang kembali. Ya, caranya kita pasang seperti ini. Kemudian ini biasa mengganggu, ini biasanya menghalangi, kita geser seperti ini. Ya, baru kita kasih masuk. Tekan ya. Biasa mengganggu ini. Usahakan dia kita jepit dulu. Jadi sambil diputar-putar ya, sambil diputar-putar. Ya, sudah bagus terpasang. Ini kita dorong yang di depan ini ke belakang supaya dia mengancing. Ya, oke, posisikan seperti ini. Sekarang kita, kalau dia sudah masuk itu ada pengaitnya di sini, sudah keluar semua. Kalau sudah pas itu sudah keluar pengaitnya. Oke. Sekarang kita coba pasang kembali ininya, spabornya ini, spabor roller namanya. Kalau untuk di motor ini namanya spakbor. Kalau untuk di printer ini namanya ya spabor juga. Kita pasang.
Dan usahakan kalian periksa sekaligus ya, fleksibelnya, pastikan fleksibel aman, tidak ada jalur yang putus, karena biasa juga itu ada jalur yang putus yang menyebabkan printer hanya menarik setengah ya. Jadi kalian periksa yang bersangkutan dengan error-error seperti itu, paper jam ya. Kita pasang kembali opernya. Oke, semua sudah terpasang kembali. Sekarang kita coba pasang scannernya ya. Ya, kita akan pasang scannernya. Dan ini harus diperjelas kembali ya. Ini pastikan tidak ada konektor yang terlipat. Soalnya ini agak halus konektornya, jadi susah untuk dilihat. Oke. Dan ketika kalian masukkan konektor fleksibelnya ini, pastikan dia sudah pas-pas di lubang soket, baru kalian tekan ya. Pastikan dia sudah pas di lubang soketnya baru ditekan, karena kalau tidak dia bisa terkelupas ya. Kalau asal tekan saja dia bisa terkelupas. Ini agak repot pasang fleksibel powernya ini, karena pelapisnya yang biru itu sudah lepas ini ya, agak susah dipasang. Coba kita bantu menggunakan pinset. Ya, coba kita tes, nyalakan dulu. Printer sudah menyala, kita tunggu dulu apakah masih error. Masih ada indikator lampunya menyala. Kita coba tunggu dulu beberapa detik sampai dia selesai prepare. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di sini sudah tidak ada indikator kertas yang menyala,
Dan rollernya juga tadi sudah tidak berputar lama ya, sudah tidak berputar lama. Sekarang kita coba pasang kertas, kita akan coba melakukan print. Kita pasang perintah, oh ini belum dipasang. Kita akan coba lakukan perintah print. Kita langsung saja print testpad ya. Ya, kita tunggu responnya. Ya, kita tunggu. Nah, kalian dengar printer masih sementara prepare. Kita sudah pasang perintah print. Ini sengaja saya terbuka ya, supaya kita bisa melihat pergerakan cartridge atau headnya. Kalau dia error, ya jadi kita bisa lihat, perhatikan pergerakannya. Ya, kita tunggu sampai dia selesai prepare. Ya, kita tunggu ya sampai dia melakukan print apakah berhasil. Tadi kita cuma mengganti karet loadernya yang bagian atas. Dan untuk masalah seperti ini sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan dia error seperti ini. Bisa jadi itu fleksibel, bisa jadi sensor. Jadi intinya itu, ketika kalian mengalami perintah seperti ini, bongkar saja dulu. Kalian tidak usah takut ya, bongkar saja. Yang penting kalian beranikan diri bongkar, kemudian periksa bagian fleksibel scannernya tadi, seperti di awal tadi saya tunjukkan. Periksa fleksibel scanner ini tadi. Nah, periksa apakah tidak ada yang terlipat. Nah, kalau semuanya aman, kalian periksa juga encoder ini. Nah, ini bisa juga lepas, sehingga paper jam atau lampu indikator kertas dan tinta menyala itu biasa ini karena lepas. Kalau ini lepas, kalian bisa tinggal lem saja atau pakai double tip ya, bisa. Kemudian yang kalian periksa juga fleksibel ini, yang fleksibel head ya. Ini kalian bisa periksa juga, biasanya itu ada jalur yang putus lepas, biasanya karena terlipat. Biasanya seperti itu ya. Kalau paper jam atau menarik kertas tengah, kalian periksa ini. Kemudian juga kalian bisa periksa bagian karet loadernya. Nah, kita lihat printer sudah mulai bekerja. Printer sudah, waduh, lihat. Ini faktor kertasnya kusut. Faktor kertasnya kusut, makanya seperti ini jadinya. Oke, kita ulang dulu ya. Ya, kita keluarkan dulu kertasnya. Ya, itu makanya kalau kalian mau ngeprint itu pastikan sorry, ada gangguan sedikit tadi. Ya, sekarang kita coba lepaskan dulu ini. Ya, makanya kalau pasang kertas itu usahakan yang lurus ya, usahakan yang lurus, tidak bengkok. Dan satu hal, kalau kalian mengalami seperti ini, kalian jangan tarik dari belakang kertasnya, tapi harus kalian tarik dari dalam. Ini ya. Kalau kalian tarik ke belakang itu sangat berbahaya, karena bisa mematahkan sensor dan hal-hal yang lain. Intinya kalian tarik kertasnya dari dalam. Oke, jangan tarik dari belakang. Itu bahaya. Oke, sekarang kita coba matikan printer. Kita matikan dulu ya, karena error tadi. Kita nyalakan kembali. Sekarang kita pasang kertas yang bagus. Kita cari kertas yang bagus. Ya, ini kertasnya agak bagus ya.
agak bagus. Jadi itu penting ya, kalian pasang kertas itu usahakan jangan yang jangan yang terlipat ujungnya, jangan yang kusut, supaya tidak terjadi kusut seperti tadi ya. Oh, menyala ya, itu pengaruh tadi error karena kusut tadi kertas. Kita matikan kembali, kita nyalakan lagi ya. Ya begitu, karena pengaruh faktor tadi ada kertas yang tergulung di dalam, makanya dia blinking. Ya sudah normal, tidak ada blinking. Kita coba pasang print ulang. Ya, kita lihat printer dia sudah menarik kertas dengan baik dan sudah melakukan percetakan dengan baik. Oke, nggak ada masalah. Jadi untuk masalah yang tadi itu paper jam, blinking kertas, menarik kertas sedikit saja, cuma sedikit menarik kertas, sudah clear ya, clear, sudah sehat. Sekarang kita tinggal pasang printer, merakit kembali. Oke, jadi ini ada masalah baru nih, hasil kertasnya, hasil printnya ini putus-putus ya, hasil printnya putus-putus. Dan saya sudah pernah buat videonya cara mengatasi hasil print yang putus-putus seperti ini. Kalian bisa cari di playlist ya, cara mengatasi printer hasil cetak printer putus-putus atau bergaris atau tinta tidak keluar ya, kalian bisa cek di playlist. Oke, untuk trouble yang ini sudah clear, selesai, sudah finish, printer sudah bisa digunakan kembali ya. Semoga video ini bermanfaat ya, kita tinggal pasang kembali. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.